Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu hari ini? Kakak selalu berdoa agar adik-adik selalu di dalam perlindungan Tuhan dan selalu menikmati berkat Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa ya sebelum kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Kita tutup mata ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur karena kami sehat dan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami mengerti dan kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-22 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dan pasal 23 sampai pasal yang ke-24, Raja Yoas. Adik-adik, hari ini kita belajar dari kehidupan seorang raja, yaitu Raja Yoas. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan ceritanya bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Kisah Raja Yoas dimulai sejak ia masih sangat kecil. Jadi pada waktu itu Ahazia ayah Yoas telah mati terbunuh oleh musuh. Atalia, ibu Ahazia, menyatakan dirinya sebagai ratu menggantikan Ahazia. Bahkan demi untuk menjadi seorang ratu, ia dengan kejam membunuh cucu-cucunya sendiri agar tidak ada dari salah satu cucunya itu yang naik sebagai raja menggantikan Raja Ahazia, raja sebelumnya yang sekarang sudah wafat. Ratu Atalia hampir saja berhasil, namun saudara Ratu Atalia berhasil menyelamatkan salah satu anak raja, yaitu Yoas kecil. Yoas disembunyikan di dalam sebuah kamar tidur bersama pengasuhnya. Nama saudara perempuan Atalia itu adalah Yosabat, dan Yosabat adalah istri seorang imam atau hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan, yaitu Imam Yoyada. Imam Yoyada dan istrinya selama 6 tahun menyembunyikan Yoas kecil di rumah mereka, di rumah Allah. Sementara itu yang memerintah di Yehuda adalah Ratu Atalia. Tetapi pada tahun yang ke-7, Yoas dilantik menjadi raja di Yehuda. Pada saat itu, pada saat ia dilantik menjadi raja, Yoas masih sangat kecil, umurnya masih 7 tahun. Para pengawal dan orang Israel, mereka semua mengelilingi Raja Yoas dan memasangkan mahkota kepadanya. Lalu dengan bertepuk tangan serentak berseru, "Hidup raja," kata mereka. Bagaimana dengan Ratu Atalia ya adik-adik, dan bagaimana reaksinya ketika dia mendengar pekik sorak itu? Jadi ketika ratu mendengar pekik sorak rakyat yang berlari-lari menyambut raja, maka pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya Raja Yoas yang sudah diurapi dan memakai mahkota, dan seluruh rakyat yang penuh dengan sukacita. Maka dikoyakkannya pakaiannya sambil berkata, "Pengkhianat, pengkhianatan," kata Ratu Atalia. Imam Yoyada memerintahkan para tentaranya untuk membawanya keluar dari rumah Tuhan itu, dan siapapun yang mau memihak kepada Atalia harus dihukum. Dan pemerintahan Ratu Atalia berakhir dengan kematiannya. Imam Yoyada membuat perjanjian antara Tuhan, Raja Yoas, dan rakyat untuk mengikuti segala perintah Tuhan dengan menghancurkan, merobohkan, serta memecahkan tempat-tempat mereka menyembah berhala, juga patung-patung sesembahan mereka. Sekarang raja yang baru memerintah di Yehuda adalah Raja Yoas. Raja Yoas adalah raja yang baik. Pada saat ia dilantik menjadi raja, ia baru berumur 7 tahun. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai raja di Yehuda. Yoas hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoas meminta para imam untuk mengambil uang sumbangan di dalam rumah Tuhan, karena Yoas mau memperbaiki rumah Tuhan. Namun para imam-imam itu malah bermalas-malasan dan tidak mau melakukannya dengan segera. Kemudian Yoas bertanya, mengapa pembangunan rumah Tuhan itu belum juga dilaksanakan?
Kemudian Imam Yoyada melakukan semua yang diperintahkan oleh Raja Yoas. Mereka mulai membuat peti persembahan dan mulai membangun dan membayar seluruh upah kerja para tukang. Namun selanjutnya Imam Yoyada telah menjadi tua dan lanjut umur, kemudian menemui ajalnya. Setelah Imam Yoyada mati, pemimpin di Yehuda datang menyembah kepada Raja Yoas, dan sejak saat itu Raja lebih memilih mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan dan mulai beribadah kepada tiang berhala dan patung-patung berhala mereka. Dan meskipun Tuhan mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka, para nabi itu berbicara kepada mereka, akan tetapi mereka menolak untuk mengikuti hukum Tuhan. Bahkan ketika Zakaria, anak Imam Yoyada, yang berbicara pun, mereka tidak mau mendengarkan dia. Yoas juga mengizinkan mereka untuk melempari Zakaria dengan batu hingga tewas. Namun adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membela para nabi dan hamba Tuhan itu. Pada suatu kali, pada pergantian tahun, kerajaan Yehuda diserang oleh musuh dan membunuh para pemimpin di Yehuda. Dan Yoas juga terluka parah, dan para pelayannya juga bersekongkol untuk melawan dia dan membunuh dia ketika Raja Yoas sedang di tempat tidurnya. Raja Yoas dimakamkan di Yerusalem, tetapi tidak dimakamkan di makam raja-raja Yehuda. Dan putranya yang bernama Amazia menjadi raja berikutnya menggantikan Raja Yoas. Begitulah adik-adik kisah hidup Raja Yoas. Ayo adik-adik, kita belajar dari kisah hidup Raja Yoas. Pangeran Yoas dirawat dan dibesarkan oleh Imam Yoyada. Tentu saja Imam Yoyada mengajarinya hal-hal yang baik, mengajarkannya untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Dari kecil, Pangeran Yoas hidup dalam lingkungan yang baik. Ketika Pangeran Yoas diangkat menjadi raja, ia menjadi raja yang baik. Ia selalu berusaha mentaati Tuhan. Dia juga baik kepada rakyatnya. Dan satu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Raja Yoas, ia mau memperbaiki rumah Allah yang kotor, rusak, dan tidak teratur. Raja Yoas memberi tugas perbaikan rumah Tuhan itu kepada para imam, supaya mereka bisa memperkerjakan orang untuk perbaikan rumah Tuhan. Yoas adalah raja yang baik hampir di sepanjang masa ia menjabat sebagai raja. Namun kisahnya tidak berakhir bahagia karena ia tidak berhati-hati dalam mentaati hukum-hukum Tuhan. Kisah yang dimulai dengan begitu baik ini ternyata tidak berakhir dengan akhir yang bahagia adik-adik. Tetapi kita bisa belajar banyak dari kisah hidup Raja Yoas, yaitu kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mentaati perintah-perintah Tuhan bukan hanya dalam jangka waktu tertentu saja adik-adik di dalam hidup kita. Namun kasihilah dan hormatilah serta tunduk kepada perintah Tuhan seumur hidup kita. Ayo adik-adik, belajarlah melayani Tuhan di usia adik-adik yang masih muda. Misalnya beribadah dengan baik, membantu orang tua, dan mengajak teman untuk pergi beribadah, serta memberi persembahan dengan tulus kepada Tuhan. Begitulah adik-adik cara kita mengasihi, menghormati, dan tunduk kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami selalu mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan seumur hidup kami. Dan kami boleh belajar untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.